Baik, selamat malam rekan-rekan semuanya. Eh, Pada kesempatan kali ini, salam jumpa bersama dengan saya dalam seputar channel yang membahas tentang pinjaman online. Karena sekarang ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pinjaman online ini sangat marak terjadi kasus di masyarakat dan bagaimana sih kita melihatnya dari sisi hukum dan apa sebenarnya payung hukum pinjaman online itu sendiri pada hukum positif yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas pinjaman online, sebenarnya pinjaman online ini sudah ada lama, bahkan kurang lebih dari tahun 2017 pinjaman online ini sudah ada. Karena payung hukum yang dipakai adalah peraturan OJK pada tahun 2016. Sehingga di awal-awal itu banyak pinjaman online, akan tetapi pinjaman online yang ada pada waktu itu adalah melalui website. Jadi jarang, bahkan yang melalui aplikasi langsung ke Play Store itu sangat jarang. Jadi adanya langsung dari WhatsApp, meskipun data diri yang diisikan pada tahun-tahun itu adalah sama. Nah, mungkin kita bisa sedikit melihat dasar-dasar hukum atau payung hukum yang ada. Sebenarnya di Indonesia itu payung hukum yang utama untuk pinjaman online atau pinjol yang lebih terkenalnya di kalangan masyarakat itu sendiri adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 POJK 01 garis miring 2016, yaitu tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, sebenarnya teman-teman semua itu juga bisa langsung mencari di Google tentang aturan ini, karena aturan ini sudah disahkan pada tahun 2016 dan di OJK sendiri juga ada. Kalau kita misalnya masuk ke website OJK, kita lihat aturannya. Aturan pinjol ini sangat jelas, di mana harapannya semuanya penyedia fitur pinjaman finansial teknologi yang berbasis digital ini terdaftar resmi dan diawasi oleh OJK. Nah, di situ teman-teman bisa tuh membandingkan nantinya mana pinjol yang resmi, kemudian syarat-syarat sebagai pinjol yang resmi itu seperti apa. Dan kalau kita lihat di situ memang cukup sulit sekali syarat untuk menjadi sebuah platform penyedia jasa keuangan berbasis digital yang mengantongi izin resmi dari OJK. Salah satunya mereka harus setor modal, kemudian modalnya ini memang resmi, bukan dari kegiatan-kegiatan praktek-praktek yang kurang benar seperti pencucian uang dan lain sebagainya. Dan mereka juga harus semacam memiliki, selain modal yang disetor ke pemerintah melalui peraturan ini, juga mengharuskan bahwa ini tuh benar-benar punya modal perusahaan yang berjalan untuk yang nantinya modal ini diputarkan oleh masyarakat, yang nantinya masyarakat ini sebagai peminjam di salah satu penyedia pinjaman online tersebut. Nah, di tengah berkembangnya zaman nih, berbagai macam mungkin pada tahun yang ya sampai sekarang ini ada suatu gejolak yang sangat luar biasa, yaitu di mana peningkatan terjadi, yaitu kebutuhan masyarakat akan penyedia keuangan yang sangat instan. Nah, mungkin salah satu faktor yang mendorong itu semua adalah pandemi COVID-19, di mana banyak dari kita yang mengalami yang pertama, pekerjaannya nggak lancar. Gimana mau kerja lancar karena kondisinya kantornya tutup dan lain sebagainya, sehingga cash flow keuangan kita terganggu. Kemudian ada juga yang di PHK secara dadakan. Ada juga yang di tengah pandemi sudah berjalan, di tengah-tengah mereka berhenti bekerja dan lain hal sebagainya, sehingga mungkin tren-tren ini dialami pada saat pandemi, di mana banyak masyarakat yang terjebak, tanda kutip, mungkin ada yang sudah tahu ataupun ada yang belum tahu dari teman-teman semua bahwa pinjol ini sebenarnya ada yang legal dan ada yang ilegal. Sehingga awal-awal sebenarnya baik
saya juga bingung. Ada pinjol yang tertulis OJK akan tetapi tidak bisa dilacak keasliannya ini OJK apa tidak. Bahkan ada pinjaman online yang memang terdaftar dan diawasi OJK akan tetapi bunganya sangat tinggi. Nah, terkait lain hal bunga dan lain sebagainya mungkin kita akan bahas di video-video yang lain ya. Untuk pertama ini sebenarnya kita akan membahas tentang payung hukum terlebih dahulu dan mungkin latar belakang asal muasal gimana sih adanya pinjol. Jadi pada tahun 2016 pemerintah telah jelas ada aturan nomor 77 dari OJK pada tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, sebenarnya tujuannya sangat mulia teman-teman. Jadi tujuannya itu mengatur praktek-praktek pinjam meminjam yang dulunya hanya dilakukan mungkin oleh bank atau koperasi simpan pinjam atau dan banyak lain sebagainya. Mungkin ada yang juga non bank, misalnya kita bisa meminjam ke yang pemberi pinjaman keliling dan lain hal sebagainya. Nah, dengan kemajuan fitur yang ada, teknologi digital yang ada, pemerintah melalui OJK membahas atau mempunyai aturan pada tahun 2016 ini tentang penyedia pinjaman platform digital, yaitu mungkin yang lebih dikenal adalah nama trennya pinjol seperti itu ya. Nah, mungkin dulu ini nggak terkenal sama sekali, bahkan hanya orang tertentu yang melakukan pinjam meminjam. Jadi sudah nggak terkenal. Kemudian terkenalnya mungkin ya karena dari perusahaan-perusahaan penyedia layanan fintech ini memiliki marketing yang setiap hari beriklan, kemudian kirim blast SMS, kadang-kadang blast WhatsApp juga, dan kemudian mengarahkan pada suatu aplikasi tertentu sehingga masyarakat ini semakin tahu bahwa ada penyedia jasa keuangan yang bukan berasal dari lembaga bank atau penyedia jasa keuangan yang saat itu ngetren di masyarakat, yaitu secara offline atau face to face. Nah, kemudian karena berkembangnya online ini sangat dahsyat dan mungkin didorong dengan pandemi COVID-19 di mana masyarakat di Indonesia ini mungkin mengalami krisis ekonomi, sehingga praktek pinjol ini sangat besar pasarnya ketika masyarakat banyak yang permintaan akan pinjol, akan meminjam, akan kebutuhan mereka sumber dana yang strategis. Tentunya pihak pemodal ini akan terus memberikan pinjaman dan investasi yang ada pun sangat tinggi. Ada sih dari berbagai macam koran digital yang menyebut bahwa pada tahun 2024 ini Indonesia ini akan ada kebutuhan keuangan itu sekitar 300 triliun perputaran dalam dunia pinjam meminjam, yaitu dunia perbankan. Nah, tapi sangat disayangkan sekali pada saat pemerintah waktu itu membuat aturan yaitu POJK nomor 77 itu tidak dilengkapi juga dengan resiko-resiko yang kemudian terjadi. Nah, resiko-resiko yang terjadi bisa kita lihat di mana pada masa pandemi, di mana pada masa sekarang ini juga banyak masyarakat yang merasa ditagih oleh DC dari pinjol itu di luar hal-hal atau yang di luar DC-DC yang ada. Bahkan ada juga masyarakat yang mungkin melakukan peminjaman di platform yang belum terdaftar di OJK, fotonya di-share, galerinya kemudian diakses, kontaknya diretas semua kontak, bahkan info-info mengenai privasi dirinya disebar. Ini kan sangat tragis sekali, terenyuh sekali. Kalau kita lihat di mana-mana penagihannya juga sangat kasar, seperti ada intimidasi dan lain hal sebagainya. Kita mungkin bisa tahu, kita juga mungkin ketika mengalami hal tersebut kita ikut terenyuh dengan bahasa yang sangat luar biasa. Menurut saya sendiri, bahasa-bahasa itu merupakan suatu manifest untuk kita untuk ditimbulkan rasa panik yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan, sehingga kita lupa bahwa sebenarnya dengan kita tidak mampu pada saat itu untuk membayar suatu pinjaman online yang mungkin kita pinjam, baik dari segi platform
ilegal ataupun legal, ketika ketidakmampuan itu memang tidak kita buat dengan sengaja, nah ini akan menimbulkan implikasi hukum yang berbeda. Beda kasus kalau kita memang meminjam, ada tujuan dan ada niat jelek, nah ini lain kasus. Akan tetapi sampai sekarang belum ada pinjaman online, khususnya yang legal, ini yang mengajukan perkara gugatan kepada pihak-pihak yang meminjam kepada fitur atau kepada perusahaan mereka. Itu belum ada sampai sekarang. Jadi kita belum bisa melihat. Nah, apakah suatu saat akan ada? Mungkin dengan semakin maraknya kasus tentang pinjaman online, baik legal maupun ilegal, suatu saat pasti ada. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi perbedaan khas dari legal maupun ilegal? Nah, teman-teman mungkin bisa melihat apabila pinjaman online itu legal, dia pasti berizin di OJK, diawasi, terdaftar dalam Asosiasi Fintech Indonesia. Kemudian segala aktivitas yang dia lakukan sebenarnya harus dilaporkan ke OJK. Sehingga karena seperti itu, orang pasti akan beranggapan semula mungkin bahwa penagihannya tidak akan kasar, bahwa penagihannya mungkin ada yang teman-teman sudah pernah meminjam KTA di sebuah bank ataupun pernah mengalami kredit macet, pembayaran kartu kredit dan lain sebagainya. DC-DC-nya yang datang itu kebanyakan mereka solutif, kebanyakan ya, mungkin ada juga yang tidak solutif sih, tapi kebanyakan solutif. Nah, mungkin teman-teman yang di sini melakukan pinjol dulu berpikir seperti itu. Nah, akan tetapi keadaan ini berubah 180 derajat apabila dari teman-teman semua sudah telat pembayaran. Jangan pun telat pembayaran, apabila kita kurang, misalnya jatuh tempo itu tanggal 20, sekarang sudah tanggal 15, telepon udah mulai berdering. Auto, phone udah mulai berdering ke kita, mengingatkan pembayaran dan lain sebagainya. Tanggal 20 ketika jatuh tempo, kita sudah bayar tanggal 20, itu pun kita masih ditelepon. Nah, hal-hal seperti ini kadang kita juga merasa terganggu selaku konsumen ya. Akan tetapi mungkin hal ini juga tidak bisa kita salahkan semuanya ke pemberi pinjaman. Kenapa? Karena kita juga sudah meminjam ke sebuah platform penyedia pinjaman online. Maka sebenarnya mereka itu punya mekanisme penagihan tersendiri. Nah, untuk masalah penagihan ini sebenarnya DC ada tata cara dan etika penagihan, seperti bisa menghubungi pihak, otomatis kalau kita yang berhutang berarti menghubungi kita sendiri. Jadi tidak bisa menghubungi lingkungan ataupun RT RW tempat kita berdomisili ataupun orang tua, karena hal tersebut sudah dipikir oleh pembuat aturan, yaitu zaman dulu adalah BI ataupun OJK. Nah, kenapa? Sebagai contoh yang sering kita dengar, bahkan kita lihat dalam beberapa video-video yang diupload oleh YouTuber yang lain, di mana DC itu datang ke rumah kita, kemudian melakukan mungkin bahasa-bahasa yang intimidasi dan lain sebagainya. Kalau memang teman-teman punya bukti, rekam. Nah, akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu, semua podcast banyak yang membahas tentang pinjaman online. Kemudian semua video banyak yang membahas tentang pinjaman online. Bahkan YouTuber-YouTuber yang peduli kepada pinjaman-pinjaman, kepada sebenarnya pedulinya tidak hanya kepada tidak hanya kepada teman-teman ataupun viewers yang meminjam ke sebuah pemberi pinjaman online tersebut. Akan tetapi sebenarnya kalau kita telah lebih dalam, mereka juga kasihan kepada DC, karena DC ini sebenarnya pihak, ada DC yang di luar. Misalnya saya ilustrasikan seperti ini. Ada sebuah penyedia pinjaman, inisialnya katakanlah A. Nah, teman-teman di sini pinjam ke perusahaan tersebut nih melalui Play Store, download ke si A dan lain sebagainya. Nah, apabila teman-teman mengalami telat bayar ataupun gagal bayar, teman-teman di sini ditagih oleh yang pertama DC by phone, kemudian by WA, ataupun yang datang ke rumah. Nah, itu
belum tentu DC yang tersebut itu adalah dari perusahaan A. Bisa jadi perusahaan A ini kerjasama dengan jasa-jasa tertentu atau pihak-pihak tertentu. Nah, tentunya dari mereka sendiri juga ada tekanan, di mana tekanan itu dalam 1 bulan ketika mereka bekerja, mereka harus bisa menagih mungkin sekian ratus juta sesuai dengan kerjasama kontrak. Dan apabila tidak terpenuhi, maka tekanan mereka juga tinggi karena mereka juga bekerja di bawah tekanan. Nah, ini perlu kita sadari semua, baik bagi teman-teman semua yang melakukan pinjaman online. Nah, sebenarnya banyak yang dari masyarakat sendiri yang terjebak pinjaman online, banyak yang berpikir ada beberapa anggapan. Yang pertama, oh toh kalau nggak bayar juga nggak apa-apa. Jangan sekali-kali berpikir seperti itu. Apabila Bapak Ibu atau teman-teman semua atau semua viewer yang ada di sini tidak mampu membayar, stop saat itu juga dan jangan gali lubang lagi. Karena implikasi itu sangat bahaya. Dan nanti yang ada semakin banyak aplikasi yang kita jebolkan, kemudian aplikasi yang kita galbaikan itu ini semakin banyak itu bukan semakin membuat kita sembuh, akan tetapi semakin banyak aplikasi yang kita jebolkan itu akan membuat kita semakin kocar-kacir. Apalagi semakin banyak WA yang masuk untuk tagihan dan lain sebagainya. Nah, saran saya sangat jangan ya. Mungkin ada orang yang berpikir, oh nggak apa-apa, kita jebolkan sebanyak-banyaknya. Akan tetapi risiko ada di tangan dari viewer masing-masing. Nah, sebenarnya ada aturan apa lagi sih selain POJK nomor 77 tahun 2016, di mana ada dari peraturan Bank Indonesia nomor 19/12 peraturan Bank Indonesia nomor 17 pada pasal 3 ayat 1 huruf E yang menentukan bahwa layanan pinjaman uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggara teknologi finansial atau fintech kategori jasa keuangan atau finansial lainnya. Sehingga sangat jelas untuk di mana perkembangan layanan teknologi ini harapannya mampu memberikan dampak yang positif untuk masyarakat, apalagi masyarakat yang modalnya kurang untuk usaha dan lain sebagainya atau butuh dana cepat. Nah, sebenarnya yang belum diatur di sini adalah kondisi yang dimana masyarakat yang melakukan peminjaman ke sebuah platform atau fintech itu tidak bisa membayar atau biasa bahasa kerennya disebut dengan galbay. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya dihindari oleh kedua belah pihak. Akan tetapi biasanya masyarakat yang galbay itu sendiri juga sedang mengalami kesulitan keuangan. Nah, hal-hal ini sebenarnya tidak semata-mata bukan salah peminjam. Akan tetapi kesalahan ini juga berasal dari pemberi pinjaman. Kenapa? Di mana pinjaman online itu terkadang pinjamannya yang cepat, di mana masyarakat ini sedang mengajukan apply terus. Pemberi pinjaman juga melakukan hal yang sama, yaitu kecepatan mereka dalam memberikan sebuah pinjaman ke masyarakat. Nah, hal-hal ini tentunya sangat merugikan mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak terkadang data yang jelek pun ketika masuk, bahkan salah satu fintech legal itu sendiri approve, dan approve-nya juga lumayan tinggi untuk mendapatkan saldo pinjamannya. Bahkan kadang-kadang ada yang di atas 1 juta dan di atas 2 juta. Nah, hal inilah yang mendorong masyarakat itu, meskipun datanya itu sudah digunakan beberapa kali dalam melakukan pinjaman meskipun galbay, hal ini juga sering dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang ingin galbay. Nah, saran saya khusus buat teman-teman, stop dan jangan menambah keadaan galbay kita ini semakin bertambah dan kemudian hutang kita juga semakin bertambah. Nah, sebenarnya kembali lagi kepada teman-teman ingin menyikapi pinjaman online ini seperti apa. Yang jelas pinjaman online kurang lebih pada awal-awal mereka memiliki payung hukum dicatat di 2 peraturan pemerintah, yaitu POJK pada tahun 2016, kemudian ada peraturan Bank Indonesia pada tahun 2017. Nah, mungkin
teman-teman mau melihat POJK ini di sebelah mana dan peraturan Bank Indonesia ini di sebelah mana, teman-teman bisa langsung akses Google Chrome, tinggal ketik, kemudian masuk ke situ. Tidak melalui Google Chrome pun juga nggak masalah, teman-teman bisa download dari penyedia-penyedia atau search engine yang lain. Nah, di sini nanti kita bisa belajar peraturan yang mana sebenarnya yang intinya membedakan mereka dari legal dan ilegal. Akan tetapi kemungkinan besar ketika di lapangan banyak video-video yang diupload itu untuk cara penagihannya sama aja. Jadi mungkin yang membedakan adalah DC lapangan. Kalau ilegal mungkin tidak ada, karena untuk menjadi legal itu sendiri sangat susah syarat-syaratnya. Dan kalaupun ada DC ilegal yang datang ke rumah Bapak Ibu, nah itu sangat jarang ya. Bahkan sampai hari ini pun saya rasa belum ada, dan apabila ada mungkin keterbatasan dari pengetahuan saya itu sendiri. Dan harapannya dari video ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, ataupun yang ingin mencari referensi di mana dasar hukumnya pada awal terbentuknya pinjaman online. Nah, mungkin next video kita akan membahas bagaimana sih implikasi-implikasi hukum yang ada apabila seorang nasabah itu mengalami gagal bayar, dan apa saja yang biasanya terjadi pada nasabah tersebut apabila mengalami telat bayar, kemudian bahkan ada suggest dari OJK lebih dari sekian hari kalau bisa belum didatangi oleh DC kolektor lapang, itu jangan didatangi. Nah, bagaimana prakteknya di lapangan? Apakah semulus itu ataukah tidak semulus itu? Baik, kita tunggu video selanjutnya. Terima kasih.